Ini guys, salah satu ide jualan yang hits di bulan puasa. Ada asinan Betawi. Di video ini, Bang Sobat bakal bongkar tuntas rahasia enaknya asinan Betawi. Kunci enak dari asinan Betawi itu ada di bumbu kacangnya, yang gurih, medok, dan seger banget. Mau tahu cara buatnya? Yuk, langsung aja kita bongkar tuntas. Kalian percaya nggak? Ngegoreng kerupuk mie, kalau kita patahin kayak gini, Sob, ini bisa lebih ngembang ya, ketimbang kita nggak patahin. Ya, aku patahin ujung-ujungnya sini, dan ini nggak kita patahin ya. Kita lihat hasil ngembangnya. Nah, kalau yang kita patahin, dia tuh ngembangnya nggak ketahan, langsung mekar semuanya ya. Tuh, langsung gede kan. Tuh. Kalau ini seperti ketahan, Sob. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk jualan asinan biasanya kerupuknya emang kita patah-patahin ya, nggak langsung gede-gede gini kan. Nah, ini bedanya, Sob. Ini kalau nggak dipatahin tuh dia kayak bantet gitu ya, padahal kita ngegorengnya sama aja, sekali goreng juga ya, bareng ya, tapi hasilnya ini yang dipatahin dia lebih kembang tuh. Nah, sejak kapan kalian tahu goreng kerupuk mie harus dipatahin supaya dia ngembang kayak gini? Komen ya, apakah tips ini bermanfaat apa enggak? Lihat nih ya kan hasilnya nih. Ini jauh lebih ngembang ya tuh. Pinggirannya juga ngembang, kalau ini tuh kecil ya. Jadi kayak bantet gitu. Ini aku menggunakan food pan atau wadah makanan stainless berkualitas tinggi dan food grade dari Panci Supra. Bahannya tebal, anti karat, anti pecah, anti terbakar. Pokoknya tahan banting deh. Pilihannya banyak ya, bisa buat wadah makanan jumlah sedikit, sedang sampai yang besar. Tersedia 3 ukuran, ada ukuran standar, ukuran besar, dan ukuran jumbo. Jadi cocok banget nih buat para UMKM, MBG, catering, atau horeca. Buat yang mau, buruan ya di check out, soalnya stoknya terbatas nih. Daun selada kita iris-iris dulu. Untuk timunnya kita potong jadi 4. Kemudian kita potong-potong lagi dadu ya. Untuk wortelnya diselut aja. Sayurannya udah siap, sekarang kita bikin sambal kacang ya. Ini yang paling rahasianya banget, enak gaknya ada di sambal kacang asinan Betawi. Ini dia, Sob ya, kita bongkar hari ini rahasianya. Di sini ada kacang tanah. Kacang tanah ini udah aku goreng ya. Jadi udah matang nih kacang tanahnya. Kita blender aja. Ini kita bagi 2 aja ya, karena jumlahnya banyak. Kita 2 kali blender, kacang masuk. Di sini kita masukin juga ada cabai merah besar biar warnanya bagus merah ya. Dan ini udah direbus ya, posisinya udah layu. Ada cabai rawit, ada bawang putih, dan cabai merah keriting. Jangan ketinggalan, Sob. Ini ada ebi. Ebinya udah disangrai ya. Masukin ebi. Nah, ini kita masukin air dan kita blender sampai halus. Masukin air. Kita halusin. Bumbu kacang yang udah kita blender, kita masak, campur dengan gula merah atau gula Jawa ya. Kasih juga gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Kemudian air kita masukin agak banyak ya. Ini kita masak sampai dia mengental. Sampai gulanya juga larut. Kita tambahin lagi airnya. Untuk segarnya kita masukin asam jawa. Ini larutannya aja. Sudah disaring.
Masak sambil sesekali kita aduk ya, sampai dia sedikit mengental dan gula merahnya mencair. Nah, ini kurang lebih 1 jam, sudah lebih menyusut ya, tapi belum terlalu kental. Kita masak lagi sampai lebih mengental. Nah, ini sob ya, setelah 1,5 jam total waktu memasak ya, ini sudah kekentalannya sudah pas. Tuh, kelihatan warnanya udah lebih merah dan dia lebih harum. Dia enak banget ya. Sekarang kita kasih asam cuka ya, cuka asam 3 sendok makan. Atau kalian bisa icip-icip ya keasamannya. Seger lah pokoknya ya. Nah, ini tunggu dingin dulu, nanti baru kita bungkus ya, kita kemasanin. Setelah dingin kita kemasanin ya, kita plastikin. Tuh lihat ya, lebih kental setelah dingin. Kira-kira kita kasih 2,5 centong ya, karena aku mau jualnya porsi besar. Ini kita ikat. Pastiin udah dingin bumbu kacangnya ya, supaya nggak basi. Untuk tahunya di sini kita gunakan tahu Bandung. Ini tahu Bandungnya juga udah dikukus ya. Kita potong kotak-kotak. Kita potong kecil-kecil ya. Dibagi 3. Kemudian kita bagi 3 lagi. Nah, segini ukurannya nih. Tuh. Ini kondimennya ya, salah satu kondimen. Jadi semuanya ini kita bungkus-bungkusin ya. Dibungkusin secara terpisah. Nah, ini kira-kira segini. Kita ikat. Biar awet ya. Untuk kacang tanah yang udah digoreng juga kita kasih. Ini kita plastikin juga terpisah. Supaya nanti kacangnya dia nggak lanut. Kita kasih sekitar 1,5 sendok ya. Plastikin juga dan tutup kedap ya, supaya dia enak gak lanut, tetap garing. Kerupuknya juga kita masukin ke plastik supaya tetap awet ya kan. Akhirnya kerupuknya kita patahin supaya bisa masuk ke dalam plastik. Sekarang kita kemasanin. Pertama kita masukin dulu bumbu kacang, tahu, dan kerupuk ya. Nah, ini udah aman ya, udah nggak lanut ya. Tinggal kita masukin sayurannya. Kita masukin selada. Ini porsinya agak banyak aku ya, jadi ini porsi jumbo. Kantongnya kantong ukuran 2 kilo. Toge masuk. Kemudian wortel masuk. Timun. Dan terakhir kol. Nah, ya. Ini tinggal kita ikat satu kantong gini sob. Jadi kalau kayak gini awet ya sob. Ini dia kerupuknya tetap garing, kacangnya tetap garing, dan bumbunya terpisah seperti ini. Oke, jadi kita kemasanin seperti ini. Untuk sayurannya dalam kulkas awet sampai 3 hari. Kalau untuk bumbu kacangnya bisa sampai 1 minggu ya. Nah, kerupuk dan tahunya juga sekitar 3 hari dalam kulkas. Ini tinggal kalian jual. Satu kantong ini kisaran 20 sampai 25.000 ini laku. Udah nih, kita tinggal jual aja. Jualnya langsung pakai wadah stainless kayak gini nih. Kelihatan higienis, bersih gitu kan. Kalau kalian nggak punya lapak, tenang. Kalian juga bisa titipin di warung-warung. Karena lagi banyak yang jualan takjil kan. Udah, bawa kayak gini. Bu, nitip bu. Jual nanti bagi keuntungan. Nah, ini cocok banget ya buat ide bisnis di bulan puasa. Asinan Betawi mantap. Oke, jangan lupa gunain nampan dari Supra ya, karena dia stainless, food grade, bagus lagi.